Selamat pagi, Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam sarapan pagi. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya beri tema ketaatan mendatangkan kuasa dan kepercayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu di dalam menjalankan ketaatan, seringkali banyak orang mereka ingin perhatian orang lain. Tetapi pada pagi hari ini saya mau menyampaikan bahwa ketaatan yang kita jalankan yang sesungguhnya atau ketaatan yang sebenarnya adalah 80% orang lain tidak mengetahui tentang hal itu. Ketaatan yang sesungguhnya adalah yang tahu kita sendiri dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang Alkitab, bahwa Alkitab ini adalah iya dan amin dan diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi tuntunan kepada kita, untuk mengajar dan mendidik kita dalam kebenaran. Alkitab menuliskan dalam kisah Daud bahwa Daud adalah seorang pribadi yang taat. Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing. Tetapi dia taat, dia setia, dia bertanggung jawab. Dan kepercayaan yang lebih besar diberikan kepadanya. Israel adalah kerajaan yang besar, Saul raja yang besar. Namun kerajaan Saul yang besar, ribuan prajurit, tetapi nasibnya ditentukan oleh gembala 2-3 ekor kambing, yaitu Daud. Mari kita sedikit belajar tentang kisah Daud sebagai berikut. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 dituliskan di situ, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal kira-kira 3-4 meter. Sangat tinggi, saudara. Saya sendiri sekitar 165, jadi separuhnya daripada orang Filistin ini, yaitu Goliat. Jadi sangat besar, raksasa dari Filistin, kuat dan perkasa. Bahkan ayat 7 dikatakan, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, yang kira-kira itu beratnya 7 kilogram, dan mata tombaknya itu 600 sikel. Besi beratnya juga sekitar 7 kg, jadi 14 kg mereka pegang senjatanya. Jadi sangat kuat dan luar biasa ini yang dinamakan Goliat, raksasa orang Filistin itu. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Goliat ini kemudian mendatangi pasukan Israel dan mengatakan dalam ayat 10, pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Saudara yang kasih Tuhan, seperti kita tahu, Goliat adalah seorang raksasa yang perkasa kuat. Tombaknya saja beratnya 14 kilogram. Tidak tahu perisainya, belum baju jirahnya, belum ketopongnya, sangat kuat sekali orang tersebut, saudara. Dan mereka menantang orang Israel 1 lawan 1. Dan tentu konsekuensinya adalah kalau kalah, maka orang Israel harus menyembah kepada Goliat dan orang Filistin. Ini sangat memalukan, saudara. Kemudian ayat 11 kita baca seterusnya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat takutlah mereka. Orang Israel dan Saul sangat takut dan cemas, saudara-saudara. Saudara yang kasih Tuhan, pada suasana yang tegang, pada suasana yang cemas menakutkan ini, kita melihat ada seorang remaja belia, kurang lebih 19 tahun yang bernama Daud. Dia adalah seorang gembala, hanya 2-3 ekor kambing, tetapi dia setia dan bertanggung jawab. Ketika ada singa datang, dia menghalaunya. Bahkan ketika singa mau menerkam, dia mengejarnya, bahkan membunuhnya, merobek-robeknya. Saudara, Daud sangat tanggung jawab akan tugasnya.
Daud setia akan pekerjaan yang diberikan oleh ayahnya yaitu Isai. Dan bertanggung jawab, ia kerjakan, setiap hari rutin ia kerjakan. Saudara, suatu saat Daud ini disuruh oleh Isai ayahnya pergi menengok saudara-saudaranya di medan perang. Suruh mengantarkan makanan. Karena dia seorang yang setia dan bertanggung jawab, maka Daud menitipkan kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor itu kepada seorang. Setelah dia titipkan, dia merasa aman, tanggung jawabnya beres. Ia pergi mengerjakan tugas orang tuanya yaitu Isai. Kalau kita baca dalam ayat 26. Ketika Daud mengantarkan makanan kepada orang-orang Israel, ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud adalah orang yang setia akan pekerjaannya dan yang bertanggung jawab. Dan Daud adalah orang Israel asli dan orang Israel sangat memegang Taurat Tuhan dan semua orang Israel taat akan Taurat Tuhan dan tahu tentang janji-janji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Daud mengatakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Tak bersunat ini. Saudara, Daud menyebutkan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Pada zaman itu, orang-orang yang bersunat adalah orang-orang yang memiliki janji dengan Allah. Bersunat berarti adalah perjanjian kudus dengan Tuhan Allah yang hidup. Jadi Daud sangat memegang akan janji Allah, janji Tuhan. Daud orang yang taat, termasuk juga taat memegang janji Tuhan yang hidup. Yaitu yang bersunat berarti ia harus memegang janji Allah yang hidup, Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang perjanjian ini boleh saya umpamakan seperti umpamanya negara kecil. Singapura ini negara kecil, tetapi dia memiliki perjanjian keamanan dengan Amerika. Negara Singapura ini lemah kecil, tetapi di belakangnya adalah negara yang kuat, superpower, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Maka tidak ada seorang pun yang berani mengganggu atau mengusiknya. Demikian juga saudara-saudara yang kasih Tuhan. Daud paham betul bangsa Israel ini memiliki perjanjian yang kudus dengan Tuhan Allah yang hidup. Yang berarti adalah bahwa bangsa Israel ini ada di bawah perlindungan dan penyertaan Allah yang hidup. Yang berarti Israel adalah bangsa yang memiliki kuasa. Israel adalah bangsa yang dilindungi Allah, yang disertai Allah. Dan ada di dalam perlindungan Allah yang hidup, yang berkuasa. Oleh sebab itu, Daud sangat taat dan memegang janji daripada Allah yang hidup itu. Kemudian mari kita baca selanjutnya, saudara-saudara. Mari kita baca dalam ayat 31 ya, saya bacakan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Saul, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Saudaraku yang kasih Tuhan, Saul, seorang raja Israel, dia tidak percaya kepada Daud karena memang Daud masih remaja, kurang lebih 19 tahun. Tetapi Daud adalah orang yang setia, orang yang memegang perjanjian dengan Allah yang hidup, orang yang tahu bahwa bangsa Israel mempunyai perjanjian yang kudus dengan Allah. Dan Daud meyakini perjanjian dengan Allah yang hidup berarti bangsa Israel termasuk dirinya disertai oleh Allah yang hidup itu. Karena Saul tidak percaya, barangkali Saul
tidak taat, atau mungkin Saul kurang percaya, tidak menghidupi perjanjian yang kudus dengan Allah tersebut. Untuk meyakinkan, maka kemudian Daud mengatakan kepada Saul tentang apa yang sudah dialaminya di dalam pekerjaannya. Ayat 34 kita baca, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya." Saudaraku yang kasih Tuhan, ini perkataan Daud untuk meyakinkan daripada Saul. Kemudian mari kita baca ayat yang ke-37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertaimu." Saudara yang kasih Tuhan, Saul yang semula adalah orang yang menolak Daud untuk maju mengalahkan orang Filistin itu. Tetapi kemudian karena kesaksian Daud, karena penyertaan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, karena ketaatannya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertainya. Dan mungkin barangkali Saul ini ingat bahwa bangsa Israel mempunyai perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Maka Saul pun menjawab kepada Daud di sini bahwa mempersilahkan Daud dan mengatakan, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan cerita selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Daud mengalahkan Goliat. Daud yang kecil hanya bersenjatakan ketepil dengan umban seorang batu kerikil yang kecil. Dia dapat mengalahkan Goliat yang perkasa dengan bersenjatakan lengkap, berbaju yang lengkap, baju perang yang lengkap. Goliat yang perkasa, yang gagah perkasa, tetapi dia tidak ada perlindungan dari Tuhan. Tetapi Goliat yang perkasa ini tidak ada perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan Daud orang Israel yang kecil yang tidak berdaya ini, karena ketaatannya, kesetiaannya kepada pekerjaannya, kepada orang tuanya, juga ketaatannya kepada Tuhan, yaitu akan janji-janji Tuhan. Bahwa orang yang disunat itu adalah perjanjian kudus dengan Tuhan. Daud memegang perjanjian kudus dengan Tuhan. Bahwa siapa yang memegang janji yang kudus, maka ia akan mendapatkan perlindungan Tuhan, mendapatkan kuasa dari Tuhan, mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Tuhan untuk mengalahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang hidup di perjanjian baru. Dan Daud ini hidup dalam perjanjian lama. Dan Daud adalah bangsa Israel yang hidup dalam perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Oleh karena itu dia ada dalam perlindungan Tuhan. Sedangkan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah hidup dalam perjanjian baru, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan mari kita baca, sebelum kita masuk ke dalam, mari kita baca dulu dalam Roma pasal 17, Roma pasal 8 ayat 17. Roma pasal 8 ayat 17, firman Tuhan. "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan saja memiliki janji-janji Tuhan, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang hatinya percaya dan mulutnya mengaku, dia adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan ia adalah anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Untuk lengkapnya, mari kita
baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari kita baca Yohanes 1:12 firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang kasih Tuhan, apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah saudara? Kalau saudara percaya, berarti saudara sekalian adalah anak-anak Allah. Saudara adalah pewaris-pewaris kerajaan surgawi. Saudara adalah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Daud, bangsa Israel, Daud hanyalah seorang yang mengimani, yang percaya akan janji kudus Tuhan. Tetapi saudara dan saya bukan hanya orang yang hidup dengan janji Tuhan, tetapi saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Warga kerajaan surga, umat pilihan Allah, milik kepunyaan Tuhan sendiri, imam yang rajani. Jadi saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang di bawah perlindungan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saudara dan saya adalah lebih besar kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dan saya hari ini, saudara dan saya ada di dalam kasih Tuhan. Bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri saudara. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Juga ada tertulis bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pandang Dia, kita hidupi Dia di dalam hati kita. Kita imani, kita terima, kita taat setia kepadanya. Sehingga kuasa ilahi boleh ada di dalam diri kita. Sehingga hidup kita dapat mengalami sesuatu yang ilahi. Dan hidup kita hidup tersambung dengan hadirat Tuhan. Dan hidup kita diberkati Tuhan. Hidup kita selalu naik dan tidak pernah turun. Dan hidup kita tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Dan kita tidak lagi mengejar-ngejar berkat, tetapi berkat diberkatkan Tuhan untuk mengisi perbendaharaan lumbung-lumbung di keluarga kita masing-masing. Sekian renungan pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.